sini saya akan menjelaskan apa itu hakikat materi pembelajaran PAI, dimensi pengetahuan faktual, dan dimensi pengetahuan konseptual. Hakikat materi pembelajaran PAI. Pengertian pembelajaran PAI. Pembelajaran adalah suatu usaha yang dilakukan oleh pendidik dalam membelajarkan peserta didik sehingga terjadi perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik. Sedangkan pendidikan agama Islam atau PAI adalah usaha yang lebih khusus diletakkan unsur mengembangkan fitrah keagamaan subjek peserta didik agar lebih mampu memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam. Jadi, pembelajaran PAI adalah suatu proses untuk membantu peserta didik dalam belajar agama. Menurut Anderson dan Cartwright, dimensi pengetahuan dibagi menjadi 4. 1. Dimensi pengetahuan faktual. Yang kedua, dimensi pengetahuan konseptual. Yang ketiga, dimensi pengetahuan prosedural. Dan yang keempat, dimensi pengetahuan metakognitif. Dimensi pengetahuan faktual adalah pengetahuan yang berupa potongan-potongan informasi yang terpisah-pisah atau unsur dasar yang ada dalam suatu disiplin ilmu tertentu. Ada 2 macam pengetahuan faktual, yaitu pengetahuan terminologi dan pengetahuan detail-detail yang spesifik. Sedangkan pengetahuan konseptual adalah pengetahuan yang dimiliki seseorang tentang suatu termasuk fakta-fakta, konsep-konsep, serta rumus. Pengetahuan konseptual meliputi skema, model mental, dan teori implisit atau eksplisit. Saya Dina Aulia Agustin, NIM T2019-1153. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu dimensi pengetahuan yang ketiga dan yang keempat. Yang ketiga yaitu pengetahuan prosedural. Pengetahuan prosedural adalah pengetahuan tentang cara melakukan sesuatu. Pengetahuan prosedural berupa rangkaian langkah untuk mencakup tentang keterampilan, algoritma, atau langkah-langkah yang disusun secara sistematis, teknik, dan juga metode untuk melakukan prosedur yang tepat. Prosedur ditunjukkan kepada peserta didik, bukan kepada menggunakan prosedur tersebut. Adapun jenis penggunaan prosedural. Yang pertama, pengetahuan terkait dengan teknik dan metode tertentu. Yang kedua, pengetahuan terkait dengan kriteria untuk menentukan kapan menggunakan prosedur yang tepat. Yang ketiga, pengetahuan terkait dengan keterampilan. Dimensi pengetahuan yang keempat yaitu pengetahuan metakognitif. Pengetahuan metakognitif adalah pengetahuan tentang kognisi secara umum dan kognisi diri sendiri. Pengetahuan metakognitif berhubungan dengan strategi-strategi belajar dan berpikir. Guru harus bisa menyajikan berbagai materi dalam variasi metode pembelajaran. Adapun jenis-jenis pengetahuan metakognitif. Yang pertama, pengetahuan strategi, yaitu pengetahuan tentang strategi-strategi belajar, berpikir, dan pemecahan masalah. Yang kedua, pengetahuan tentang tugas-tugas kognitif, meliputi pengetahuan kontekstual dan kondisional, yaitu bagaimana cara mengembangkan strategi yang sesuai dengan situasional dan kultural. Yang ketiga, pengetahuan diri, mencangkup pengetahuan tentang kelebihan, kekurangan yang dimiliki dalam hubungan dengan kognisi dan strategi. Jadi dapat disimpulkan bahwa dimensi pengetahuan pada intinya mengembangkan apa yang dipelajari oleh peserta didik, agar peserta didik memiliki keterampilan berpikir tingkat tinggi dari suatu topik pembelajaran. Bab yang ketiga yaitu pengorganisasian materi pembelajaran PAI. Pengorganisasian adalah upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditentukan.
Materi pembelajaran PAI bertujuan menciptakan manusia yang berakhlakul karimah. Seorang guru tidak hanya memberikan pemahaman atau materi yang telah diajarkan, tetapi juga harus menerapkan kepada peserta didik apa yang telah dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Adapun jenis-jenis pengorganisasian materi pembelajaran PAI. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan yang dilakukan harus sesuai berdasarkan alokasi waktu yang telah ditentukan. Yang kedua, pelaksanaan, yaitu kegiatan yang terrealisasikan dari rancangan yang telah dibuat sebelumnya. Dan yang ketiga, yaitu evaluasi hasil atau penilaian. Dalam penilaian harus dilakukan secara menyeluruh dan konsisten sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Nah, itulah tentang analisis materi PAI atau pembelajaran agama Islam. Semoga materi tadi dapat bermanfaat dan dapat dipahami. Kurang dan lebihnya mohon maaf dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.